Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan. Dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4, ya, bagaimana hidup kita yang sudah di dalam Tuhan, ya, dan kita sudah mengenakan manusia baru. Tentu harus ada pembaharuan dalam hidup kita, harus ada perubahan atau perbedaan, ya, terjadi antara kita yang sudah percaya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Efesus pasal 4 mulai dari ayat 17, saya baca ayat 17, 18, Bapak Ibu dan Saudara. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kelebihan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dalam melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkenan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memataikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih besar dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, dalam firman ini menunjukkan identitas kita yang baru, ya, kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita telah mengenakan manusia baru, ya. Kita berbeda dengan hidup yang sebelumnya. Nah, kita telah mengenakan manusia baru harus terlihat jelas dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi ini tidak hanya sebatas bicara saja, oh saya sudah mengenakan manusia baru. Tapi nanti dulu, apakah orang lain sudah dapat melihat itu terjadi dalam hidup kita? Adakah mereka melihat pembaharuan itu? Saudara, ini harus kita kerjakan, kita harus lakukan, ya. Jadi kita jangan sampai tidak memiliki kepekaan dengan apa yang kita lakukan. Misalnya begini, oh saya melakukan kejahatan, ya merasa tidak bersalah. Oh saya berkata-kata yang tidak baik, merasa tidak bersalah. Nah kalau itu terjadi, berarti perasaan kita tumpul, ya. Di ayat 19 katakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan
serakah segala macam kecemaran. Mungkin dulu kita seperti itu. Ya, dulu kita perasaannya tumpul, tak berperasaan, nyakitin orang itu nggak ada masalah ya. Melakukan dosa nggak ada masalah, nggak ada kepekaan ya. Nah, perasaan tumpul. Jadi tidak ada kepekaan, tidak ada merasa oh ini saya salah, ini saya berdosa, saya harus minta ampun di hadapan Tuhan. Tidak ada. Jadi rata semua, sama saja ya. Mau menghina orang, mau ngomongin orang nggak baik, mau mencuri, mau korupsi, tidak ada masalah. Oh ini perasaannya tumpul. Nah, maka dikatakan ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi kita bukan orang yang tak berperasaan tadi. Kita punya kepekaan ya dalam hidup kita. Apa yang kita buat, bahkan dalam peristiwa tertentu ada kepekaan bagi kita. Wah ini terjadi seperti ini, berarti ya ada sesuatu yang mau Tuhan beritahukan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita bukan lagi sama seperti manusia yang belum percaya kepada Yesus, atau kita tidak sama lagi seperti hidup kita dahulu. Di ayat 22 berkata begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi kehidupan kamu dahulu, kehidupan kita dahulu sebelum percaya kepada Yesus, lihat bagaimana ya, dan penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Nah, setelah kita menjadi pengikut Kristus, maka dikatakan harus menanggalkan manusia lama, harus lepaskan itu. Ya, nanti kita lihat apa saja sih. Ada beberapa contoh dikatakan di sana. Nah, kita lepaskan itu, ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi seseorang nggak bisa dibaharui dalam roh dan pikirannya kalau dia tidak mau melepaskan perbuatan-perbuatan yang jahat itu dari hidupnya. Kalau tetap senang dengan misalnya fitnah, senang dia fitnah, mencuri, atau mabuk-mabukan, dia senang dengan hal itu terus dan dia tidak mau putuskan itu, maka nggak akan dapat dibaharui roh dan pikiran ya. Jadi tumpul kayaknya, perasaan tumpul ya, jadi nggak merasa bersalah. Nah, kita harus lepaskan itu ya. Kita harus mengenakan manusia baru ya, manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ada ya manusia baru ya, yaitu kita yang sudah percaya kepada Yesus dan memberi diri diubahkan oleh Tuhan. Kita akhirnya memiliki perasaan yang peka, sehingga kita sadar, oh ini dosa, ini tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian kita lepaskan, atau kita tidak mau lakukan lagi itu. Atau ayat ini berkata dibuang, ayat 25. Ya, karena itu buanglah. Nah, apa saja yang manusia lama kita ini, beberapa contoh dinyatakan di sini, dan itu harus kita buang. Ya, buanglah dusta. Ya, dusta harus dibuang. Jangan suka bohong. Ya. Nggak ada dusta kecil, dusta besar sama, kecil besar sama saja. Berdusta tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, buanglah dusta, dan kemudian kita ganti dengan apa? Berkata benar seorang kepada yang lain. Jadi mulailah iya kalau ya, tidak kalau tidak ya, selebihnya dari si jahat. Jadi untuk sesuatu yang kita katakan yang benar ya, terus kita biasakan ya, perkataan benar kita katakan. Nah, kemudian dikatakan janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ketika seseorang marah ya, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Di ayat 4:27. Jadi waktu seseorang marah, ya bukan berarti marah nggak boleh. Marah kalau alasannya tepat, ya, caranya yang tepat dan waktunya yang tepat boleh. Jadi waktu marah, nah ini yang nggak boleh adalah berlarut-larut. Marahnya nggak selesai-selesai. Waduh. Ya, ada orang marah kepada seseorang sampai 1 tahun, 2 tahun, marahnya itu numpuk, ya, berbahaya sekali. Ya, jadi harus kita ya mengampuni ya. Kalau kita dikatakan di sini marah, jangan sampai matahari
ya terbenam. Jadi selesaikan segera mungkin, itu artinya. Jadi jangan berlarut-larut menunda amarah, itu akan berbahaya. Ya. Nah, orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi. Ya, mungkin kita berkata, ya kami nggak mencuri seperti pencuri apa, mangga, jambu, apa bukan ya. Misalnya korupsi itu mencuri juga ya. Penipuan data yang mencuri, ya mencuri data. Jadi itu harus kita tinggalkan. Jadi bekerjalah sesuai dengan pekerjaan yang halal ya, yang benar, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, lakukan pekerjaan yang baik ya dengan tangan sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Yang menarik justru kita tinggalkan perbuatan mencuri, kita rajin bekerja, dapat berkat, dan berkat itu kita bagikan kepada orang lain. Ini luar biasa ya. Ya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah kata-kata yang baik. Nah, bagaimana selama ini kata-kata kita? Memaki orang, mencaci, mengintimidasi, bully kan, perkataan kita ini yang menyakitkan. Nah, harus buang itu, nggak boleh. Ya, stop dengan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak membangun, stop. Dan kita beralih kepada kata-kata yang baik, yang memberkati, yang memberikan semangat ya, kata-kata yang benar. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dikatakan di sini juga, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, mendukakan itu ketika kita tidak mau dengar suara Roh Kudus, itu mendukakan. Kira-kira begini, wah saya melakukan dosa besar ini, kemudian firman Tuhan ya disampaikan oleh gembala atau Pak Pendeta ya, kemudian kita bilang nggak usah. Jadi kita tahu firman itu, ya, kita ngerti, kita paham, tapi kita tidak mau bertobat. Dan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, ya, tapi kita tidak layani atau tidak beri waktu atau kesempatan kepada Roh Kudus, artinya kita melawan, maka Roh Allah itu berduka. Jadi berapa sering kita mendukakan Roh Allah ya? Bagaimana kita mendukakan? Karena mungkin banyak kali kita berbuat jahat tapi belum diselesaikan. Untuk itu segera menyelesaikan. Nah, contoh yang lain dikatakan ayat 31, segala kepahitan. Nah, ini jangan kepahitan itu menyimpan rasa sakit hati yang luar biasa, dendam ya. Jangan kita mau ya hidup dalam kepahitan ya. Lepaskan itu, kegeraman ya, kemarah yang besar, marah yang luar biasa ya. Jangan mau. Kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau Tuhan menunjukkan kepada kita ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ini adalah perbuatan manusia lama kita harus tanggalkan, kita harus lepaskan. Jangan mau dia bercokol atau jangan mau dia menempel terus dalam hidup kita. Itu hanya akan membawa kerugian total bagi kita. Tetapi kita mau lepaskan, ya putuskan itu semua, dan akan terjadi pembaharuan terus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan harus yakin dalam hidup ini bahwa hidup kita bukan hidup seperti yang dahulu lagi. Kita bukan mengenakan manusia lama, tapi kita sudah mengenakan manusia baru. Amin. Dan manusia baru ini dapat dibuktikan dari perbuatan kita. Nah, sebagai pengikut Kristus harus ada bukti. Nah, pengikut Kristus itu nyata dalam hidupnya hari lepas hari. Tidak hanya omong-omong saja, perkataan saja, atau tidak di KTP saja sebagai orang Kristen, tetapi dalam kehidupan hari lepas hari, orang lain akan melihat kita sendiri bahwa betul kita telah mengenakan manusia baru. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari berjuang bersama-sama, tunjukkan, pertontonkan kehidupan kita sebagai kehidupan manusia baru. Jangan mau diperbudak oleh manusia lama yang mau menggoda kita ya, tetapi kita terus mengenakan manusia baru. Kita nyanyikan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama.